Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau membuat video reaksi terhadap ini ya, kasus subscriberku Riakko Pas Otomotif, mengapa oli lebih cepat hitam daripada minyak goreng. Namun berbeda dari biasanya, kali ini penulis nggak berani mengutip baik suara ataupun gambar ya, karena penulis sudah tanya ya, tapi nggak dijawab ya. Jadi mana nih? Nah ini ya, penulis sudah tanya, thumbnail sudah saya ganti. Ini maksudnya adalah thumbnail video penulis ya, yang sebelumnya. Terus ternyata nggak terima, sampai ngomong gaplek macam-macam gitu ya, orang Jawa kok gitu. Ya wis, penulis ganti thumbnailnya, sudah nggak sama lagi. Tapi penulis juga tanya apakah kalau buat video tanggapan yang mengutip pakai gambar dan suara, apakah bakal dilaporkan ya, supaya di take down, karena agar kata-katanya lengkap, jelas, dan sesuai sumber. Penulis ya harus menyertakan omongan dia toh, karena ya untuk dasarnya, untuk untuk referensi. Ini ya penulis wajib tanya apakah dia bakal melaporkan ya, karena kalau dilaporkan ya resiko di take down. Walau di YouTube ada juga namanya fair use. Fair use itu adalah kalau kita menggunakan videonya orang lain, itu nggak boleh full ya. Kalau kita mau komentari ya, jumlah komentarnya, omongan komentarnya itu lebih banyak dari aslinya. Tapi tetap kalau yang punya videonya nggak terima, masih ada resiko di take down ya. Biasanya kita harus menghapus segmen-segmen yang ada gambar atau video dia. Jadi untuk video ini penulis nggak pakai gambar atau video dia. Ini jelas nggak dijawab ya, karena ini misalnya ya, ada orang yang komentar 1 hari yang lalu dia jawab, sementara penulis nggak dijawab. Yang sebelumnya juga 2 jam yang lalu ini dijawab. Ini 14 jam yang lalu dijawab. Ini 12 jam yang lalu dijawab. Nah, punya penulis pertanyaannya sama sekali nggak dijawab, berarti ya penulis anggap ini nggak direstui. Dan untuk kali ini penulis mau bahas soal apa ya, ya sesuai topik lah ya, mengapa oli lebih cepat hitam daripada minyak goreng. Penulis pakai ini ya, show transcript. Show transcript ini menunjukkan omongannya dia di videonya dia, hasil terjemahan dari Google ya. Nah, ini penulis pakai untuk bahasan pertama yang dari sini ya. Jadi gini, kenapa oli itu hitam? Ya rata-rata oli hitam yaitu bukan karena panas ya Mas Bro, sang penulis. Jadi bukan karena panas mesin ya. Mesin itu pengiri panas mesin. Lah pokoknya titik koma nih ono. Tapi kalau kita simak dari videonya, dia itu ngomong intinya oli hitam itu bukan karena panas. Jadi eksperimen penulis yang memanggang oli mesin dengan dengan kompor, membandingkan dengan minyak goreng, terus kemudian olinya hitam lebih dulu, minyak gorengnya enggak. Nah, menurut
Mas KTC02 ini oli hitam itu bukan karena panas. Dia terus ngomong yang mempengaruhi panas, mempengaruhi oli itu ya mengandung zat kimia, bumbu-bumbu. Jadi karena oli itu ada bumbu-bumbu, minyak goreng enggak, maka seperti itu hasilnya. Air bawangnya bikin warna air berubah, sementara kalau nggak pakai bawang tetap bening-bening aja. Itu logikanya, tapi ini masih penjelasan logika. Terus dia ngomong, saya memang bukan bidang oli, saya mekanik ya. Wes mbolah kalau soal itu nggak penting ya. Kita lihat dari contohnya. Nah, dia ngomong bahwa berubahnya warna oli itu dipengaruhi komponen ya, misal ring bocor, ring piston bocor, silinder klep bocor, itu umum terjadi. Rata-rata yang saya dapati ketika oli motor itu gampang hitam, yaitu kebanyakan hampir sekitar 80% dipengaruhi oleh kebocoran di ruang bakar. Ya macam-macam seperti boring tadi, ring piston, terus silinder klepnya gitu ya. Jadi dia ngomong yang bikin oli hitam itu adalah kebocoran ruang bakar. Nah, komponen bagian ruang kompresi ruang bakar sudah mulai aus atau bocor, nah oli pasti akan cepat sekali berubah warnanya, sehari udah hitam. Di 4 tak intinya oli itu naik turun di silinder. Nah, yang paling membuat oli berubah warna menjadi hitam yaitu pelumasan pada ring piston. Nah, pada bagian silinder ring piston itu karena terjadi pembakaran naik turun, bukan main ledakannya gitu ya, wis pokoknya kayak gitu ya. Terpapar panas ya, karena terpapar panas pembakaran jadi mudah sekali berubah warna hitam, apalagi ketika ring piston atau silinder bocor. Jadi di penjelasan ini dia ngomong, nah oli mesin ikut terpapar panasnya pembakaran, jadi mudah sekali berubah warna menjadi hitam, apalagi ketika ring piston atau silindernya bocor. Masuk enggak? Kalau enggak masuk, coba bengkel puluhan tahun, bengkel pasti paham. Nah, kalau masih nggak masuk, saya contohin oli motor 2 tak. Oli motor 2 tak itu tidak ikut melumasi piston dan ring karena oli samping, dia punya oli samping sendiri untuk bagian ring dan piston, sehingga dia hanya melumasi di bagian kopling. Nah, terus dia ngomong, nah ini bro, motorku Fish Air pakai enduro 2 tahun nggak diganti, dibuka masih bening, nggak berubah jadi hitam. Terus pakai contoh lain, motor Ninjaku 5 tahun nggak diganti oli, saya cek masih bening. Terus mana lagi ya, ada dia kasih contoh lagi, mana lagi. Ini oli gearbox ya. Lebih gampangnya lagi oli gardan, oli gearbox di mesin itu beberapa puluh tahun Anda pakai warnanya tetap bening ya. Saya sudah pernah nyontoin motor istriku itu dulu 7 tahun lah, nggak pernah ganti oli gearbox, dibuka masih bening. Jadi bola omongannya apa, tapi ini ya bingungi toh ya. Jadi dari 3 contohnya, dari contoh apa jenenge, yang pertama dari kebocoran
ruang bakar bikin oli cepat hitam, terus di motor 2 tak oli mesinnya tetap bening karena nggak kena ruang bakar. Terus contoh lagi oli gardan yang nggak kena ruang bakar masih tetap bening. Nah, dari contoh-contoh dia itu ya kesannya itu malah menyimpulkan bahwa oli hitam itu karena panas ya. Jadi ini bertentangan dengan yang ini 4022 ini disebut oli hitam itu bukan karena panas. Kalau masih penasaran kita lihat aja Google ya. Suhu ruang bakar mesin bensin. Suhu ruang bakar mesin bensin adalah 450 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius. Ini dari Grid Auto. Ini Grid Auto juga ruang bakar dari 400 derajat sampai 800 derajat. Ini pada 3000 rpm temperatur 445 derajat. Ini apa ya? Jurnal Universitas Muhammadiyah. Suhu ruang bakar wis. Nah, ini 450 800, pada 50 800. Ini mesin diesel 680 derajat. Ya wis lah, balik asal aja. Jadi ini ya 450 derajat sampai 800 derajat suhu ring piston. Nah, ini pengujiannya ya. Analisa struktur sifat mekanik ring piston sepeda motor asli dan KW dengan perlakuan panas variasi 600, 700, 800. Jadi ring piston itu diuji dengan suhu 600, 700, 800. Jadi suhu pada ring piston itu bisa mencapai sangat tinggi. Nah, dari penjelasan tadi, oli hitam itu bukan karena panas ya. Padahal ya disebut oli hitam itu karena kebocoran ruang bakar. Terus sing bahas ring piston tadi ya. Nah, ini yang paling signifikan membuat oli itu berubah menjadi hitam yaitu pelumasan pada ring piston, bagian silinder ring piston. Nah, ring piston suhunya pengujiannya adalah 600, 700, 800. Nah, kalau suhu setinggi ini ya pasti ya oli cepat jadi hitam. Hitamnya kenapa? Karena panas. Jadi untuk soal oli hitam itu disebut bukan karena panas, itu sudah dia bantah sendiri ya. Mendisewas mau. Nah, ini statement ini jelas sudah dibantah oleh Mas KTC 02 sendiri melalui penjelasan soal oli itu cepat hitam ketika di ring piston karena suhu ring piston itu sangat tinggi sekali, 600, 700, 800. Terus kemudian yang nggak kena ruang bakar, artinya nggak kena panasnya ruang bakar, itu oli nggak cepat hitam. Oli gardan juga nggak kena ruang bakar, nggak cepat hitam. Jadi semua penjelasan yang ia lakukan, semua penjelasannya dia itu membuktikan bahwa oli hitam itu karena panas. Jadi pernyataan ini, penjelasannya dia sendiri itu malah justru membantah statement ini. Ya wis lah, untuk bahasan soal hitam itu ini saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.